Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa mendapat rahmat, nikmat, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan kami berbagi kepada pemirsa sekalian tentang sebuah kisah Rasulullah SAW yang menggambarkan bagaimana akhlak beliau kepada orang-orang yang lebih rendah. Dalam kali ini, kita akan menyoroti bagaimana akhlak Rasulullah kepada pembantunya. Dan di antara pembantu Rasulullah adalah seorang anak remaja yang bernama Anas bin Malik. Beliau membantu Rasulullah sejak usia 10 tahun dan diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk bisa membantu beliau dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik sendiri, dan ini adalah sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik bercerita, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Yakni selama Rasulullah berada di Madinah. Kita tahu dalam sejarah bahwa Rasulullah itu tinggal di Madinah selama 10 tahun setelah hijrah sampai beliau wafat. Dan selama itu pula, Anas bin Malik adalah seorang remaja yang sehari-hari membantu Rasulullah SAW di rumahnya. Dalam lanjutan cerita Anas tersebut, Anas berkata, "Fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'altah." Nah, selama melayani Rasulullah itu, menurut persaksian Anas, Rasulullah tidak pernah berkata kepadaku, kata Anas, untuk sesuatu yang telah aku lakukan, kenapa kamu melakukan hal itu? Dan beliau juga tidak pernah mengatakan, untuk sesuatu yang tidak aku lakukan, mengapa kamu tidak melakukannya? Jadi, menurut riwayat Anas ini, Rasulullah tidak pernah mengungkit atau menanyakan kenapa sesuatu itu dilakukan oleh Anas. Dan ketika Anas tidak melakukan sesuatu, Rasulullah juga tidak pernah mempersoalkan kenapa Anas tidak melakukan hal itu. Kemudian, lanjutan cerita ini, wa kana ba'du ahlihi idza atabani ala syai'in yaqulu da'uhu. Dan jika ada salah satu di antara anggota keluarga beliau, Rasulullah, itu mencela Anas karena sesuatu sebab, beliau malah berkata, biarkan dia. Artinya sudah, tidak usah dimarahi, biarkan dia. Terus Rasulullah berkata, falau qudiya syai'un lakana. Karena jika sesuatu itu memang sudah ditakdirkan terjadi, maka pasti akan terjadi. Ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik. Bagaimana Rasulullah menjalin relasi, komunikasi, dan perlakuan terhadap pembantunya, yaitu Anas bin Malik. Beliau tidak pernah mempersoalkan kenapa misalnya seorang pembantu itu melakukan ini, atau kalau tidak mengerjakan suatu pekerjaan, tidak mempersoalkan dan tidak pernah menanyakan kenapa tidak mengerjakan ini. Dan bahkan ketika ada salah seorang di antara anggota keluarganya kemudian mencela atau memarahi sang pembantu, beliau malah melerainya. Biarkan, jangan dimarahi. Karena jika sesuatu memang sudah terjadi dan itu merupakan takdir Allah, maka pasti akan terjadi. Para pemirsa sekalian, Anas bin Malik ini adalah
seorang remaja yang ceritanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ibunya namanya Ummu Sulaim. Ibunya ini kemudian menyerahkan anaknya ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melayani beliau di rumahnya. Dan saat itu umur dari Anas bin Malik adalah 10 tahun. Dan Anas bin Malik bercerita, "Ja'at bi ummi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Jadi ibuku, yakni Ummu Sulaim, membawaku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waqad azzaratni biniswi khimariha wa raddatni biniswi. Dan bagaimana keadaan Anas bin Malik dan ibunya saat menyerahkan anaknya ini kepada Rasulullah. Dalam cerita itu Anas mengatakan, ibuku ya, itu memakaikan setengah kerudungnya padaku sebagai kain sarung dan menyelimutiku dengan setengahnya lagi. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Ummu Sulaim memang keluarga tidak mampu, bahkan untuk memberi pakaian anaknya saja itu separuh kerudungnya itu dijadikan sarung bagi anaknya ini, dan separuhnya lagi digunakan sebagai selimut atau bajunya. Lalu Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, hadza Unais ibni." Wahai Rasulullah, ini adalah Unais, anakku. Unais itu adalah bentuk pengecilan dari kata Anas, dan maksudnya adalah ini adalah Anas kecil, anakku. Kemudian ataitu kabihi yahtumuka fad'ullaha lahu. Aku bawa anak ini kepadamu agar melayani engkau. Maka doakanlah anak ini. Nah, setelah itu Rasulullah kemudian berdoa, faqala Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anak-anaknya. Dan ternyata doa Rasulullah ini benar-benar terkabul. Anas bin Malik kemudian dikenal memiliki kekayaan yang melimpah dan keturunan yang banyak. Nah, Anas bin Malik ini melayani Rasulullah SAW selama beliau tinggal di Madinah, yaitu selama 10 tahun. Nah, selama itu Nabi memperlakukannya seperti anak sendiri, bahkan beliau sering memanggilnya dengan sebutan Abu Hamzah. Ya, dan kadang-kadang juga memberi Anas keistimewaan dengan menceritakan sebagian hadis secara khusus kepadanya. Terkadang Nabi juga memanggilnya dengan pemanggilan kesayangan, yaitu ya bunayya, wahai anakku, karena memang masih anak-anak. Beliau, Nabi Muhammad, tidak pernah mencela Anas atas apapun yang telah ia lakukan, dan tidak pernah memukulnya atau menganiayanya sama sekali. Inilah kisah tentang Anas bin Malik yang menjadi pembantu Rasulullah, dan selama membantu Rasulullah tidak pernah berlaku kasar sama sekali. Bahkan tidak pernah mempersoalkan kenapa anak ini mengerjakan ini atau tidak mengerjakan itu. Ini mungkin berbeda dengan sebagian kita yang kadang-kadang memperlakukan pembantu dengan perlakuan-perlakuan yang kurang bagus. Misalnya saja, ini sekedar contoh dan mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Bersikap kasar dalam berbicara kepada pembantu. Karena pembantu dianggap orang yang rendah dan akhirnya kemudian menggunakan kata-kata yang kasar yang cenderung merendahkan, kadang membentaknya atau memanggilnya dengan nada menghina. Ini terkadang ada di lingkungan sebagian kita. Kemudian kadang-kadang ada juga kebiasaan buruk sebagian kita memarahi atau menghukum pembantu secara berlebihan. Kadang-kadang karena kesalahan kecil saja, kemudian dibesar-besarkan.
Bahkan kadang-kadang disertai kekerasan fisik dan hukuman yang cukup menyakitkan. Kadang juga ada di antara sebagian kita yang mungkin tidak membayar upah pembantu kita tepat waktu. Padahal upah bagi seorang pembantu adalah kebutuhan. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah jelas ini adalah sebuah contoh yang baik bagaimana beliau memperlakukan pembantunya dengan baik dan memenuhi apa yang menjadi hak-hak pembantu itu secara sepantasnya dan sepatutnya. Terkadang juga ada sebagian kita yang membebani pekerjaan kepada pembantu di luar batas kemampuannya. Terkadang juga ada di antara kita yang membebani pembantu dengan pekerjaan tanpa memberi waktu istirahat yang layak. Atau mungkin ada di antara kita yang mungkin mengabaikan kebutuhan dan hak-hak pembantu, baik makan dan kesehatan, sekedar memerintah tetapi tidak memperhatikan bagaimana kebutuhan makan, termasuk mengabaikan kesehatan pembantu itu saat yang bersangkutan sakit. Nah, terkait kisah Anas bin Malik yang tadi kita sebut di atas, ini menunjukkan beberapa pelajaran yang bisa kita petik bagaimana Rasulullah memperlakukan pembantunya. Dan ini menunjukkan akhlak beliau yang mulia yang patut kita contoh. Beberapa poin penting yang bisa kita tarik pelajaran dari kisah perlakuan Rasulullah kepada Anas bin Malik adalah bahwa Rasulullah tidak pernah memarahi, mencela, atau berkata kasar kepada pembantunya. Bahkan ketika Anas bin Malik melakukan kesalahan pun Rasulullah tidak mempermasalahkannya. Ini menunjukkan keluhuran akhlak Rasulullah SAW. Kemudian cerita tentang Anas ini adalah juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membiarkan Anas belajar melalui pengalaman tanpa memaksakan atau memarahi, sehingga membentuk karakter penuh percaya diri dan tanggung jawab. Cerita tentang Anas ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah menghargai dan memuliakan orang yang membantunya. Meski Anas hanyalah anak kecil dan pelayan, tapi Rasulullah SAW memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, seperti keluarga sendiri, bukan sebagai bawahan atau sebagai pembantu. Selain itu, cerita tentang Anas ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah mendidik orang-orang di sekitarnya dengan keteladanan dan bukan hanya dengan kata-kata. Dari keluarga Rasulullah, Anas belajar adab sopan santun, belajar kesabaran, dan juga kebaikan dari perilaku sehari-hari Rasulullah secara langsung, bukan dari ceramah panjangnya. Dari cerita tentang Anas ini juga bisa kita petik bagaimana menumbuhkan loyalitas dan cinta karena kebaikan. Perilaku lembut Rasulullah membuat Anas bin Malik tumbuh dengan kecintaan yang mendalam kepada beliau, bahkan terus meriwayatkan hadis tentang beliau hingga akhir hayatnya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik adalah bahwa kepemimpinan sejati Rasulullah nampak dari perlakuannya kepada Anas, bahwa pemimpin sejati adalah yang mampu mengayomi dan memuliakan orang-orang di sekitarnya, bahkan yang paling mudah dan sederhana kedudukannya sekalipun. Bukan orang yang hanya suka memerintah atau melarang, tetapi orang yang bisa mengayomi dan memuliakan orang-orang lain, lebih orang-orang yang berada di sekitarnya. Itulah sosok pemimpin yang baik. Pemirsa sekalian, demikian yang bisa kita bagikan kepada pemirsa sekalian. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan menginspirasi kita untuk bisa meneladani Rasulullah SAW dalam akhlak mulianya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.